Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Irwan, SP Channel. Baik para pemirsa Kopista dan sahabat petani, kali ini kita membahas bagaimana memelihara bahan atau ranting yang akan kita promosikan untuk pembuahan pada tahun berikutnya. Bahan ranting yang baru ini harus selalu disiapkan setiap tahun. Waktu penyiapan, jumlah ranting yang akan disiapkan, dan juga letak daripada ranting yang akan dipersiapkan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami. Pemeliharaan bahan merupakan pemeliharaan tunas atau ranting ataupun cabang baru yang disiapkan untuk produksi pada musim tahun berikutnya. Di definisinya seperti itu ya. Ranting pada pohon kopi ada 3 macam berdasarkan letak tumbuhnya. Yang pertama adalah ranting primer. Yang dimaksud dengan ranting atau cabang primer yaitu cabang yang tumbuh pada batang utama. Yang kedua, cabang atau ranting sekunder yaitu cabang ataupun ranting yang tumbuh pada cabang atau ranting primer. Kemudian yang ketiga, cabang tersier yaitu cabang atau ranting yang tumbuh pada cabang atau ranting sekunder. Jadi ada 3 berdasarkan letaknya. Yang paling baik untuk dijadikan bahan ranting produksi adalah cabang primer dan cabang sekunder. Sedangkan cabang tersier itu kurang baik untuk dijadikan bahan untuk produksi pada tahun berikutnya. Umur cabang yang paling baik untuk dapat berbuah dengan lebat adalah 6 hingga 7 bulan. Sehingga pada saat memasuki musim berbunga, cabang tersebut atau ranting tersebut telah memiliki 10 hingga 15 ruas. Sebagai contoh, bila kita menumbuhkan bahan atau ranting baru atau yang kita sebut B0 pada bulan 11, maka pada bulan 5 atau bulan 6 tahun berikutnya, ranting tersebut sudah memiliki 10 hingga 15 ruas dan sudah siap berbuah atau berbunga. Jadi seperti itu, menyiapkan ranting sebagai bahan tempat produksi pada tahun berikutnya, kita ambil mundur 7 bulan sejak saat pertama berbunga. Kalau musim berbunga kopi di tempat Anda misalkan pada bulan 6, maka Anda harus memelihara bahan B0 atau ranting produksi yaitu tumbuh pada bulan 11 ataupun bulan 10 paling cepat. Jadi seperti itu ya. Ini adalah ranting B0. Kita lihat ya, B0 yang sudah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ruas. Jika di tempat Anda musim bunga pertama ada di bulan 7, maka Anda menumbuhkan ranting ataupun cabang
baru atau B0 itu pada bulan 12 dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah umur ranting adalah 7 bulan. Kita ambil rata-rata 7 bulan. Setiap ranting yang telah berumur 7 bulan, dia akan berbunga. Kalau Anda menumbuhkan ranting pada bulan, katakanlah bulan 5, maka bulan 5 ditambah 7 adalah 12. Bulan 12 ranting tersebut akan mulai berbunga, dan tentu bunga ini akan menjadi buah di luar musim, atau yang disebut di sini adalah buah penyelang. Buah penyelang ini biasanya kurang baik mutunya dibandingkan dengan buah yang pada musimnya. Selain itu, buah penyelang juga akan mengganggu perkembangan buah musim. Karena buah penyelang akan banyak menyerap makanan ataupun zat-zat hara yang diperlukan oleh buah musim. Dalam memilih ranting ataupun cabang untuk B0, usahakan sedekat mungkin dengan batang utama. Sebaiknya bahan atau ranting untuk B0 ini tumbuh di cabang primer yang telah dipotong. Dalam bahasa setempat sini disebut as. Jumlah ranting ataupun B0 sebagai persiapan untuk pembungaan tahun berikutnya bervariasi tergantung dari satu kondisi dari batang kopi yang akan kita persiapkan. Jika batang kopinya cukup besar dan subur, maka boleh kita persiapkan 8 tunas baru saja. Dan juga kita melihat perkembangannya nanti apabila seluruh tunas-tunas ataupun cabang ini berkembang menjadi tunas raja ataupun tunas yang banyak cabang-cabangnya, maka cukup siapkan 6 ranting saja, itu sudah akan mendapat hasil panen minimal 1 kilo dari satu batang. Kemudian apabila rantingnya ataupun keadaan kopi B2 ataupun B3-nya terlalu banyak, ini juga kurang baik untuk pertumbuhan B0. Jadi kita perhatikan gambar ya. Ada beberapa tunas baru yang dipelihara, dan saat usia tunas ini mencapai 3 bulan, kita akan melakukan penyortiran. Tujuan penyortiran adalah untuk mengurangi jumlah cabang ataupun ranting B0 bila terlalu rimbun. Jadi perhitungannya, bila satu ranting B0 nanti akan membawa sekitar 50 ruas apabila dia ranting raja, maka akan menghasilkan buah sebanyak 50 dompol. Itu satu ranting. Apabila di pohon tersebut yang kita pelihara terdapat 4 ataupun 6 ranting raja yang menghasilkan rata-rata 50 dompol, maka dalam satu pohon tersebut akan menghasilkan 200 hingga 300 dompol. Apabila satu dompol berisi 30 butir ceri, maka dalam satu pohon ini
akan menghasilkan tidak kurang dari 1,5 kilo biji kopi kering. Jadi seperti itu perhitungannya. Dan tentu untuk mendapatkan buah yang maksimal harus mempersiapkan ranting ataupun cabang B0 yang sebaik mungkin. Kita harus memenuhi unsur-unsur ataupun zat-zat hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembungaannya. Sehingga pemupukan sangat perlu dan juga kita harus memeliharanya dari serangan-serangan hama dan penyakit tanaman. Adapun yang sering menyerang ranting-ranting baru adalah mati pucuk, itu disebabkan oleh jamur, yang kemudian selain itu ada juga yang disebabkan oleh serangga, yaitu penggerek ranting. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan. Apabila terserang mati pucuk, artinya disebabkan oleh jamur, harus kita obat dengan fungisida seperti antrakol dan sebagainya. Dan apabila terserang oleh hama penggerek ranting, itu kita obat dengan insektisida seperti regen dan sebagainya. Baik, para pemirsa, para kopista dan sahabat petani, sampai di sini video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jaya selalu petani kopi Indonesia.